Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya la nikmatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita di penghujung bulan Sa'ban ya. Ini kita masih dipertemukan kembali dalam suasana sehat dan tetap semangat dalam mencari ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seminggu lagi kita akan sampai di bulan Ramadan, insyaallah. Semoga Allah membimbing kita, memberikan kita kesehatan dan juga kemudian memudahkan kita dalam beramal, karena bulan Ramadan itu nanti adalah bulan panennya kita, panen pahala insyaallah. Karena setiap nafas kita itu akan menjadikan energi untuk beribadah, dan ibadah di bulan itu adalah ibadah yang mulia yang nanti akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu mari kita senantiasa berharap semoga Allah memudahkan urusan kita. Jamaah kuliah subuh yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sampai pada hadis yang ke-30 dari kitab Riyadhus Shalihin ya, kitab yang merupakan tamannya orang-orang soleh, di mana ketika kita mengkajinya itu nanti kita akan merasa kesejukan karena di dalamnya ayat-ayat Allah dan juga hadis Rasulullah SAW, dan kita berselancar dengan firman Allah maupun sabda Rasulullah SAW dan kita merasa sejuk, maka disitulah kenikmatan ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanyalah dengan mengingat Allah nanti hati menjadi tenang. Di tengah gelombangnya banyak masalah ini kita butuh ketenangan. Salah satu tamannya orang-orang yang soleh adalah membaca Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, dan kemudian kita juga berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama untuk saling bisa mengingatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang cukup panjang ya, ada 2 halaman itu kalau dalam satu kitab itu, yang menceritakan tentang ya para ulama berpendapat ini tentang kisah Ashabul Ukhdud, yaitu para penghuni orang-orang yang diazab dengan dimasukkan ke dalam parit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu an Suhaib radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Dahulu ada dari umat sebelum kalian itu ada seorang raja yang dia itu memiliki seorang penasihat berupa ahli sihir. Jadi nasihatnya ini penasihat kerajaannya adalah seorang ahli sihir. Falamma kabiro qala lil maliki inni qad kabirtu. Dan ketika ahli sihir, meskipun dia itu pandai menyihir, tetapi tidak bisa melawan yang namanya usia, maka termakan usia juga. Ahli sihir itu tidak bisa menyihir dirinya untuk tetap muda. Maka ketika dia itu sudah tua, dia merasakan suatu saat aku akan mati. Maka sebelum mati, sang ahli sihir ini berkata, inni qad kabirtu fab'ats ilayya gulaman. Ya, sesungguhnya saya ini sudah tua, maka kirimkanlah padaku seorang anak muda. U'allimuhu sihro, yang nanti akan aku beri pelajaran tentang sihir ini sebagai penerus dari ilmu saya ini, sebagai penasihat engkau. Fa ba'atsa ilaihi gulaman yu'allimu, maka kemudian dikirimkanlah oleh raja itu seorang pemuda
ya untuk diajari tentang sihir. Ya, jadi di sini ada meskipun dia seorang ahli sihir, tetapi dia juga tetap memilih untuk bisa belajar itu di masa-masa muda, itu lebih mudah. Ya, oleh karena itu yang diminta bukan orang-orang yang kuat, tetapi mintalah orang yang pemuda, karena mencari ilmu di kala muda itu banyak keutamanya. Seperti orang kalau dalam mencari ilmu itu ibarat mahat batu kalau pemuda itu, tetapi begitu dapat ilmunya maka ilmunya itu akan lebih mengenal, lebih membekas begitu. Tetapi orang tua ya mudah saja, tetapi seperti menulis di atas air, ya begitu tahu kemudian selangkah dua langkah sudah lupa. Jadi ahli sihir ini minta seorang pemuda, ya, untuk diberi pelajaran tentang ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rohib, dan anak ini ya sudah mulai belajar, tetapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu adalah ahli ibadah orang Nasrani, ya, seorang beragama Nasrani ini. Jadi umat-umat sebelum kamu itu berarti sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kisah ini, ya. Ya, jadi ini rahib pemuda ini belajar kepada tukang sihir, kemudian di tengah perjalanan dia menjumpai seorang rahib, ya. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu, ya. Jadi dia suka duduk bersama dengan seorang rahib ini dan mendengarkan kalimat-kalimatnya, ya. Jadi rupanya rahib ini ya pinter gitu, ya, jadi seorang alim juga, ya, di kalangan orang-orang ahli ibadahnya itu dia seorang alim. Dia sering menyampaikan kalimat-kalimat yang kemudian sang pemuda tadi duduk mendengarkan dan menjadi takjub, ya, kagum terhadap ucapan-ucapannya ini. Wakana atas sahiro marro birrohibi wa qa'ada ilaihi, dan apabila ia datang ke tempat seorang sihir ini, mau atau setelah belajar dari tukang sihir ini, dia mampir, ya, mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh seorang rohib. Faida atas sahiro dzorobahu, ya, jadi sering terlambat, ya, karena suka mampir di si rahib tadi, maka sampai ke tujuannya, yaitu ahli sihir tadi yang memberikan pengajaran itu suka terlambat, maka kemudian dipukul, ya. Fa idza atasahira dzarabahu, apabila datang di tempat penyihir ia pun kemudian dipukul. Ya, apa? Karena keterlambatan dari kedatangannya itu, ya, karena melewati, ya, dia merasa nyaman begitu, ya, dengan rahib tadi, ya, meskipun dia punya tugas untuk mencari ilmu sihir karena ditugaskan oleh sang raja, tetapi karena mendengar ucapan-ucapan yang disampaikan oleh rahib tadi, kok dia takjub kagum begitu, ya, sehingga merasa nyaman begitu, sampai akhirnya kewajibannya datang ke tukang sihir, dia terlambat dan dipukulnya. Fasya kadzalika ila rohib, dan itu diadukan, ya, jadi dia mengadukan kasus yang menimpa dirinya. Saya mampir ke sini, nanti datang ke tukang sihir, ya, itu nanti saya dipukul. Karena karena terlambat saya, seperti itu. Nah, kemudian faqala, ya, faqala idza hasyita sahira faqala habasani ahli wa idza hasyita ahlaka faqul habasani sahir. Lalu rahib tadi berkata, ya, mengajari bagaimana mencari kalimat ucapan yang kemudian agar dia bisa tetap melaksanakan kegiatan itu, ya, mendengarkan petuah-petuah dari sang rahib tadi. Maka dikatakan, jika engkau takut pada penyihir itu, ya, katakanlah kamu itu tertahan oleh keluarga, ya. Seandainya tidak ada urusan keluarga, maka saya bisa datang lebih awal, ya, tetapi saya tertahan oleh keluarga. Ya, keluarga. Kemudian ketika demikian pula ketika nanti harus pulang
dari tukang sihir ke rumahnya, ya katakan saja ya kenapa terlambat, karena tukang sihir tadi menghambat saya, ya jadi saya tertahan oleh tukang sihir. Fabaina ma huwa ala dzalika id ata ala dabbatin adimatin qad habasatin nas. Nah, itu terus berlangsung terus ya. Nah, suatu saat ketika peristiwa demikian itu dia di dalam perjalanan itu ada hewan, ya ada hewan yang besar, ini tidak dijelaskan hewannya apa, ya hewan buas begitu, karena menghalangi orang untuk lewat lalu lalang di jalan itu, ya jadi orang pada takut untuk melewati jalan itu karena terhalang oleh hewan. Jadi keadaan si pemuda tadi berjalan dari rumah ke tukang sihir, mampir ke rahib dan sebagainya, demikian itu terus terjadi. Suatu saat ada di tengah jalan itu ada hewan yang besar yang menghalangi manusia, ya untuk lalu lalang di situ, ya. Kemudian sang pemuda tadi itu merasa peduli karena dia sering mendengarkan petuah-petuah rahib, ya maka kemudian dia peduli, ini urusan kemaslahatan umum, ya sebisa mungkin saya juga harus berbuat kebaikan, ya. Kemudian dia akan menggunakan ilmunya, dia udah punya 2 ilmu, yaitu ilmu yang diajarkan ya dari rahib-rahib tadi, bagaimana berdoa kepada Allah Ta'ala, ya kemudian dia juga dapat ilmu dari tukang sihir, ya kemudian dia berkata dalam keraguan dia berkata, ya al yauma a'lamu sahiru afdalu amir rahibu afdalu, pada hari ini aku akan tahu mana yang lebih utama, ya apakah kemudian yang dikatakan dari rahib-rahib tadi yang lebih afdal, yang lebih bermanfaat, atau yang dikatakan oleh tukang sihir itu yang lebih bermanfaat. Kemudian sang pemuda tadi fa khoda hajarun faqala Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahir faktul hadhihi dabata hatta yamdian nas. Maka kemudian dia si rahib pemuda tadi mengambil batu, ya mengambil batu kemudian berdoa kepada Allah, ya Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahir faktul hadhihi dabbah, ya ya Allah, apabila perkara ya yang disampaikan dari rahib-rahib tadi itu lebih dicintai dari sisimu dari perkara tukang sihir, maka bunuhlah binatang itu hatta yamdian nas, sehingga orang dapat melewati jalan itu, ya. Jadi selanjutnya binatang tersebut dilempar dengan batu tadi dan kemudian faromaha, maka binatang tadi dilempar dengan batu tadi, faqotalaha wama dzonnas, ya jadi dilempar batu binatang tadi dengan batu dan kemudian mati dan orang dapat berlalu lalang di situ. Fatarrohibu fa'akhabarohu, maka kemudian dari peristiwa itu dia mengabarkan kepada sang rahib, aku telah demikian, ya. Jadi di jalan itu ada binatang buas yang menghalangi manusia untuk lalu lalang di situ, ya. Kemudian saya melakukan seperti ini, saya berdoa kepada Allah, saya mengambil batu dan kemudian saya lempar, akhirnya binatang tersebut mati dan saya bisa melewati. Ya, dari sini kita bisa juga mengambil manfaat bahwa apabila kita ragu-ragu terhadap sesuatu, ya kita ada tuntunan syariat itu, maka kita berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan yang lebih baik yang mana. Itulah sholat istikharah, ya. Jadi sering kita dihadapkan pada masalah-masalah yang membingungkan kita ragu-ragu dalam menentukan satu sikap, apakah yang ini yang aku pilih atau yang itu yang aku pilih. Maka dalam keadaan demikian ada syariat bahwa kita disyariatkan, disunahkan untuk melakukan sholat istikharah, yaitu sholat 2 rakaat kemudian dengan doa. Kemudian inti dari doa itu adalah kita mohon pada Allah, apabila urusan yang kita pilih itu baik, maka minta didekatkan.
Kalau ternyata itu adalah jelek, maka minta dijauhkan dan diberikan kepada yang lebih baik. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh sang pemuda tadi. Ya, dia berdoa kepada Allah apabila yang dikatakan rahib tadi itu lebih engkau cintai ya daripada apa yang dikatakan sihir, maka bunuhlah hewan itu. Dan dia melakukan usaha dan terbunuh hewan itu ya, sehingga dia semakin yakin keimanannya bahwa ajaran rahib itulah yang lebih benar daripada ajaran sihir ya. Jadi ini kedua ilmu yang sama-sama mengimani kepada sesuatu yang gaib tetapi berbeda kegaibannya ya, karena yang satu adalah sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang satu gaibnya adalah gaib menurut pandangan manusia saja, yaitu kepada jin-jin dan setan-setan. Itulah yang dipelajari oleh tukang sihir. Apakah itu bisa membantu? Ya, pada orang-orang yang tidak beriman dia membantu, tetapi membantunya itu justru malah menjerumuskan dia. Ya, berbeda dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu membantu, ya membantu, ketenangan jiwanya akan mendorong kemudian dia berpikir menjadi jernih dan bisa menentukan kebijakan-kebijakan, menentukan langkah-langkah yang tepat ya. Jadi dua hal yang berbeda ya, antara ilmu yang beriman kepada Allah dan ilmu tentang keimanan kepada benda gaib ya, seperti setan. Itu yang diimani oleh seorang yang beriman, dia beriman kepada Allah, sementara orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir ya, dia beriman minta pertolongan kepada setan. Itulah apa yang dilakukan oleh rahib. Fatar rahibu wa akhbarahu, maka kemudian dari peristiwa itu sang pemuda tadi mengabarkan kepada sang rahib. Faqala lahur rahibu, kemudian rahib mendengar peristiwa yang dilakukan pemuda itu, kemudian dia berkata, ai bunayya, wahai anakku, antal yauma afdalu minni, bahwa pada hari ini engkau telah mencapai satu tataran, satu tingkatan, kamu itu sudah lebih afdal, sudah lebih mulia daripada aku. Engkau memiliki kemuliaan ya. Kemuliaan di sini inilah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang soleh. Ya, jadi ada karomah-karomah itu, bukan mukjizat, karena mukjizat hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul, tetapi kekuatan yang diberikan Allah kepada orang-orang soleh itulah karomah. Dan karomah itu tidak bisa kemudian dipelajari ya, itu hak mutlak Allah kepada siapa akan diberikan ya. Nah, kita kemudian mengambil manfaat dari sini bahwa tidak usah kita berpikir tentang karomah, tetapi kita berpikir bagaimana kita menjadi seorang hamba yang dicintai Allah. Kalau Allah cinta pada kita, maka Allah akan menolong kita ya. Nah, kalau kita biasa menolong Allah dengan dakwah ya, dengan amal soleh yang lain, maka Allah suatu saat akan menolong kita. Kita mesti pernah mengalami peristiwa-peristiwa ya, meskipun itu kecil, meskipun itu sedikit, peristiwa-peristiwa yang ternyata itu di luar kemampuan pikiran kita, tetapi ternyata kita bisa ya. Ya, jadi kehendak Allah itulah ya. Mungkin dalam tataran-tataran tertentu orang mungkin kok iso kaya ngono ya, tapi ternyata kok iso ya, suatu saat bisa ya, seperti itu. Itu adalah karunia Allah, rezeki yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Intang suruha yang surlakum ya, yang surgum ya. Jadi jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Nah, bentuk pertolongan Allah itu ya terserah Allah ya, bagaimana pertolongan Allah itu ya. Maka kemudian peristiwa itu menunjukkan bahwa sang pemuda tadi itu ternyata doanya itu dikabulkan oleh Allah ya, doanya dikabulkan. Nah, pada peristiwa-peristiwa selanjutnya itu nanti akan jelas ya, bahwa ternyata banyak doa-doa dari sang pemuda ini yang kemudian dikabulkan oleh Allah. Al yauma a'lamu sa'ira afdalu amir rahibi afdal, itu yang dikatakan oleh sang pemuda tadi ketika mau menguji ilmu yang dimilikinya. Ternyata kemudian dia menghadapi satu masalah ya, dan dia berdoa kepada Allah, akhirnya kemudian dia bisa dengan batu dilemparkan ya kepada hewan buas. Kalau hanya batu dan hewan buas dan tenaga yang sifatnya itu adalah yang material,
yang terlihat oleh mata, maka tidak harus pemuda. Orang yang lalu lalang itu kan yo ono pemuda, yo ada orang tua, ada orang dewasa. Kalau hanya dengan batu, kan mestinya sudah dilakukan oleh orang-orang yang lalu lalang itu. Tetapi ternyata yo hewan tadi tetap mengganggu di jalan itu. Ternyata pemuda tadi dia mengambil batu, ya, kemudian dia melempar dan mati. Artinya ini ada sesuatu yang lain di luar sesuatu yang sifatnya material. Nah, inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sang raib tadi mengatakan bahwa kamu sudah mencapai tataran bahwa kamu lebih afdal daripada aku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang cukup panjang, mungkin akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita sampai pada bahwa sang pemuda tadi sudah berhasil membunuh hewan yang menghalangi jalan manusia. Dia memiliki kemampuan seperti itu semata-mata dari karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil beberapa manfaat. Yang pertama bahwa di sini ada kesabaran, ya, karena sesuai dengan sabar. Sabarnya siapa? Sabarnya sang pemuda tadi untuk mendapatkan ilmu yang diridhoi Allah. Dia sabar dengan melakukan perjalanan dari rumahnya ke tukang sihir, tetapi harus mampir, ya, selalu mampir di rahib tadi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dia sabar melakukan seperti itu. Dia sabar meskipun di tukang sihir dia dipukul, ya, dia harus dipukul, ya. Kemudian ini tentang sifatnya berbohong. Apabila satu kebohongan itu, ya, ada kaidah hadis Rasulullah, kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun pahit akibatnya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan Allah lebih ridho, yang menjadikan maslahatnya lebih banyak daripada madorotnya, maka berbohong itu ada yang memperbolehkan. Seperti kasus dari pemuda tadi. Jika kamu dimarahi oleh tukang sihir, maka katakanlah saja keluargaku menghalangiku. Ya, ini tidak sepenuhnya berbohong. Siapa yang keluarga? Al muslimu ahul muslim, gitu. Bahwa seorang muslim itu adalah keluarganya muslim yang lain. Artinya keluarga ya tidak harus keluarga di rumah, gitu. Ya keluarga ya aku keluarga, ya aku ke kamu pemuda berkeluarga dengan aku dalam hal beriman pada Allah. Maka aku terhalangi datang ke tempat tukang sihir itu karena terhalang oleh keluarga, yaitu si rahib. Dan semoga apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.